Ini di dalam kitab Al-Bajuri itu dijelaskan begini. Wakat tasyahudi al-awal fayajibu fihi al-muwafaqoh tarkan lafi'lan li'annal imama idza tarokahu wajaba alal makmumi tarkuha wa idza fa'alahu al-imam jazalil makmumi ayat rokahu wa yaqumu amidan wa ingkana yusanu lahu al-audu kama marro. Jadi bahwa di sini dijelaskan sebagaimana halnya tasyahud awal, maka di dalam perkara ini si makmum wajib muwafaqoh di dalam hal meninggalkannya lafi'lan. Jadi muwafaqoh tarkan lafi'lan. Ketika si imam meninggalkan, maka si makmum wajib meninggalkan. Tetapi tidak dalam hal pelaksanaan. Ketika si imam tasyahud awal, makmum boleh langsung berdiri tidak ikut tasyahud awal. Gitu. Ya, karena apa? Karena li'anal imamatar idza tarakahu wajaba 'alal makmum tarku. Nah, ketika faida fa'alu al-imam jazal makmum ayat rakahu. Ketika si imam di situ melakukan, maka si makmum boleh meninggalkan tasyahud awal. Tidak harus sama dengan imam. Wa yaqumu amidan wa in kana yusanu lahu, tapi sebenarnya dia masih disunahkan untuk kembali lagi. Jadi jelas ya di sini ya, jelas di sini bahwa kewajiban seorang makmum terkait hal tasyahud awal harus mencocoki dengan imam dalam perkara meninggalkan. Artinya apa? Ketika imam meninggalkan tasyahud awal, makmum wajib ikut meninggalkan. Tidak dalam hal pelaksanaan. Artinya apa? Ketika imam melaksanakan tasyahud awal, makmum diberi dua pilihan. Boleh mengikuti, boleh tidak mengikuti. Tetapi yang mengikuti. Oke. Itu sudah cukup mewakili dari ibarat tersebut. Nah, dari mungkin ada jawaban lain dari para mujawib atau ada yang berkenan mau membacakan ibarat yang lain begitu dari para mujawib. Monggo, siapa yang berkenan membacakan ibarat? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Jika memang sudah dirasa cukup, kami coba simpulkan dan kami akan pastor ilmu. Masya Allah, terima kasih ya Kang Ustadz semuanya. Terima kasih penjelasannya, hukumnya, baiknya. Terima kasih. Saya mau bertanya satu lagi, boleh Kang? Ya, coba Pak Pastor, coba biar disimpulkan dulu. Nanti jawabannya biar kita lebih ilmunya biar lebih melekat. Biar lebih. Ya. Begini kan Pastor. Ini biar kami simpulkan dulu, mengingat ini kan 51 mata memandang juga akan mengambil manfaat dari pertanyaan antum ini begitu. Dari permasalahan antum ini 50 mata memandang nanti akan ada yang mengambil manfaat begitu. Monggo. Jadi akan kami simpulkan dulu. Jadi kesimpulannya adalah dari deskripsi pertanyaan. Oke, dimatikan dulu mic-nya Kang Pastor. Siap. Oke. Dari pertanyaan barusan, yakni pertanyaan dari bagaimana hukum sholat seorang imam yang lalu kemudian meninggalkan kesunahan, lalu lanjut melakukan perkara rukun wajib, lalu kembali lagi, maka ini sudah disepakati sholat imam tersebut adalah batal. Nah, bagaimana status makmum di belakangnya? Maka status makmum di belakangnya adalah ditafsil atau diperinci. Jika si makmum tersebut mengikuti sholatnya imam yang sudah jelas-jelas batal, maka juga ikut batal. Akan tetapi jika makmum tersebut berniat mufarokoh atau pisah dari imam, niat pisah, maka tidak batal status dari makmum tersebut. Begitu kesimpulannya. Apakah sudah bisa dipahami oleh Kang Pastor selaku Sa'il dan juga 52 mata memandang? Insya Allah saya udah paham. Kalau paham kalau yang alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya sudah paham. Alhamdulillah saya jadi tahu. Alhamdulillah. Kalau yang ibarat yang perlu dibaca enggak? Ibarat ketika orang meninggalkan fardu atau sunnah nanti harus bagaimana?
saya kira mau ada Silakan solusi kalau bila tambahan berkenan. nggak? Iya itu. Saya ada pertanyaan satu lagi nih. Ini Pak, Yang mau mengganjal. dibacakan solusi tambahan nggak bagi orang yang bermakmum terus menjumpai imamnya seperti itu? Bosnya nawar. Boleh, silakan. Boleh kan dengan senang hati, Os. Silakan Kang Ustadz. Silakan dengan senang hati. Oke, monggo dimatikan dulu mic-nya. Monggo host. Ada kesimpulan tambahan kah? Monggo. Keterangan tambahan. Jadi Mas Mahbubi yang mau solusi itu. Monggo Yai. Yang itu loh, kalau yang yang imamnya sudah berdiri, nah tapi nggak turun-turun, kemudian ternyata gara-gara kita baca subhanallah terus, si makmum apa ya Ini intinya bertanya lagi apa gimana ini? nggak, solusi tambahan kalau menjumpai imamnya seperti itu biar tetap sah tapi nggak mengikuti imam, tetap tasawuf awal gimana? Bukan tadi Oke, dijawab. sudah kami sampaikan mufarokoh tadi. Itu Sudah kami sampaikan. caranya mufarokoh Pak, kalau pengen Ini kalau menurut saya ini persoalan muparokoh ini kira-kira ada something nggak? Maksudnya ada sesuatu yang apakah kita bisa pakai muparokoh di dalam situasi seperti ini? Alasannya kan gini, udah jelas tadi hukumnya imam makmum itu kan dia itu ketika mau berjamaah dia harus memenuhi iktidak tadi kan. Dari ibarat kan itu jelas harus mengikuti secara tarkan bukan fi'lan gitu kurang lebihnya. Nah, dengan kemauan dirinya sendiri untuk apa namanya? Untuk apa? Untuk asagwajim untuk apa? Untuk tasahud sendiri aja dia itu udah membatalkan jamaah lah kurang lebihnya. Berarti dia kan udah sholat sendiri tanpa harus lihat muparokoh gitu atau batal juga sholatnya. Enggak dong, kalau mau farokah dia nggak batal Iya, sholatnya. Begini, kita fokus dulu terhadap permasalahan yang ada. Karena dari permasalahan yang ada itu sama-sama batal antara makmum dan imam itu semuanya batal. Nah, pentafsilan kedua itu adalah solusi untuk makmum yang di kemudian hari akan terjadi seperti itu, maka caranya adalah mufarokoh. Terkait masalah pertanyaan yang ada itu batal semua, begitu kan Mansur? Enggak, maksud saya Karena- itu muparokoh atau memang langsung jadi sholat sendiri gitu. Soalnya dari takbir tadi kan harus mengikuti secara tarkan bukan fi'lan. Ketika kekeh sendirian melaksanakan itu tanpa muparokoh pun bukankah dia jadi sholat sendiri itu? Ini takbir Iya, yang Pak. dibaca Yai Ali gitu. Oh, Gimana host? tanpa Gimana, Mas? mufarokoh Kan tadi. langsung sholat sendiri. Jadi terputus jamaahnya tetapi dia sah dalam sholat sendirinya atau batal gitu. Oh, ndak Yai mufarokoh ini harus diniati Yai. niati, harus dalam hati Ya, saya niat, harus ada kostum, saya sudah niat harus ada sendiri kostum sekarang gitu. mufarokoh, harus ada kostum mufarokoh. Karena kalau kasusnya dia tidak kostum mufarokoh, ya pasti dia ini itikotnya tetap jamaah, cuman dia tetap melakukan tasawuf sendiri dan pasti dia akan melanjutkan untuk berjamaah. Oke, jadi maksudnya untuk kasuistik yang dialami oleh pastor itu nampaknya batal itu semua itu, nggak ada tafsil. Ya kasus untuk Oh itu batal semua. sudah kami sampaikan itu statusnya dari kejadian masalah yang ditanyakan itu batal semua, entah makmum dan imam itu sama-sama batal. Nah, pentafsilannya adalah perinciannya nanti jika di kemudian hari mendapati hal semacam itu, caranya agar tidak batal maka mufarokoh begitu. Adalah niat mufarokoh si imam. Oke, agar ini karena mengingat ada yang juga mau bertanya di bawah biar cepat lebih efisien waktu, kami lanjut ke Kang Pastor. Katanya ada tadi pertanyaan lagi. Monggo Kang Pastor disampaikan lagi pertanyaannya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya tanya satu lagi nih, Kang Ustadz semuanya. Saya udah lama juga bertanya kepada lebih dari saya, cuman saya masih ragu juga. Ada dua sebenarnya pertanyaan saya ini. Kembali saya menjadi makmum ketika imam itu ruku
umumnya seharusnya kan kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Tapi imamnya itu hanya mengatakan Sami Allahu. Hamidahnya itu tidak terdengar. Apakah itu hukumnya gimana? Yang kedua, saya pernah bertanya kepada teman juga tentang sholat. Saya bilang waktu dulu awal, saya bilang kalau sholat itu, kalau kita bisanya hanya baca Al-Fatihah, tidak membacakan tidak contohnya saya dulu baru-baru gitu, tidak membaca surat pendek gitu, gimana? Saya bilang, katanya sah aja, katanya nggak apa-apa mau kita sholat contohnya 3 rakaat maghrib, zuhur 4 rakaat baca Al-Fatihah terus nggak apa-apa, sholatnya sah. Saya ingin menguatkan jawaban itu gimana Kang Ustadz semuanya. Monggo silakan, terima kasih. Oke, begini ya, biar ini runut, biar ini cepat, lebih efisien. Ini monggo langsung dibabat host. Mengingat ini hanya Ini pertanyaan yang simpel untuk dijawab begitu host. saya sebenarnya ini harus ya. Tadi yang terkait jahil-jahil itu kayaknya harus dibahas juga itu. Karena itu penting untuk memastikan statusnya. Jadi kan begini. Di dalam Islam itu, di dalam syariah itu kan memang orang jahil itu kan dimaafkan. Artinya kesalahan-kesalahan orang yang bodoh itu dimaafkan. Nah, akan tetapi bahwa yang perlu dicatat adalah ada yang jahil makdur, ada yang jahil ghairi makdur. Ya, jahil yang makdur, yang dimaafkan itu adalah yang jahil yang makdur. Nah, jahil yang tidak makdur itu nanti tidak dimaafkan. Nah, itu catatan pertama. Apakah perlu dijelaskan jahil makdur ghairi makdur itu apa? Perlu dijelaskan nggak kira-kira? Jadi itu kembali lagi ke pembahasan yang bertanya gitu. Ya, Lanjutkan. ini Tor, soalnya ini penting Tor. Nanti biar kita okay. Belum tuntas tadi, Oke, belum monggo. tuntas. Monggo, Ya, monggo, Sahil. mungkin Mau terkait masalah itu. dijelaskan tentang itu enggak? Ini saya Enggak, masuk itu Tor ya. sebenarnya bukan pertanyaan ke Sail itu bukan pertanyaan ke Sail, itu menanggapi dari usulan Kang Surya mengenai ibarah yang ada di Fathul Qorib tersebut kan begitu ya? Ya, Ini ya Tor. di Fathul Qorib itu. Karena di Fathul Qorib itu kan di Ma'fu. Jadi coba saya bacakan ya, penting ya Surya tadi. Ini Tor apa Oke, monggo. Yai, jadi di sisi pentingnya itu gini, tadi kan menjelaskan pastur itu ketika dia duduk itu karena melihat itu pada duduk gitu. Nah, berarti kan di sini kalau kita hukumi misalnya jahil makjur semua, berarti kan semuanya nggak batal gitu. Nah, mungkin kalau melihat pastur ya karena misalnya mu'alaf, mungkin bisa yang menjadi inspirasi dia tetap duduk mengingatkan imam kan ini apakah ditolerir juga gitu. Jadi kelihatannya penting ini. Ya. Penting apa kelihatannya penting ini sebenarnya ini? Enggak, ini penting, monggo. Jadi langsung dibahas sama host ini biar cukup host saja yang ngebahas begitu, monggo. Ini mah urusan goib nih, urusan goib. Iya. Tuh. Kita nggak tahu orang itu tahu apa kagak, kita nggak tahu kan urusan ilmu nih goib. Ya. Apakah ma'dzur Ini kebetulan begini. Kebetulan ibaratnya ini pas sesuai dengan pertanyaan. Artinya ibarat soreh. Perkara yang lain nanti kita nggak tahu. Wasunatu intarokahal musolli la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil farodi. Faman tarokaha atasahud al awal masalan fadzakarohu ba'da tidalihi mustawiyan la ya'udu ilaih. Ya. Fa in ada ilaihi amidan aliman bitahrimihi batolat sholatuhu. Jadi seandainya ini langsung ini faman taroka atas sahud, ada orang ini tidak membahas makmum imam loh ya, ada orang sholat kemudian dia ini meninggalkan tasahud awal dan kemudian dalam posisi dia sudah berdiri terus kemudian maka apa yang dilakukan la ya'udu ilaih, maka dia tidak boleh kembali untuk duduk melakukan tasahud awal.
bagaimana seandainya fa'in ada ilaih ambitan aliman? Bagaimana dia seandainya kok kembali duduk secara sengaja dan tahu bahwa itu adalah gak boleh, kayak begitu gak boleh, sudah ngaji, maka batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Nah, au nasian anahu fi sholah, au jahilan fala tabtulu sholatuhu. Atau di situ dia lupa. Ya, lupa lah, artinya dia lupa bahwa ini haram begitu. Maka dia tidak batal sholatnya. Atau dia bodoh, au jahilan, dia tidak tahu bahwa kembali ini bisa membatalkan sholat, maka tidak batal sholatnya. Fayal jamuhu al-qiyam inda tadakurihi. Akan tetapi ketika dia nanti di tengah-tengah tasahudnya kok tiba-tiba ingat lagi bahwa ini perkara yang dilakukan adalah haram, dia wajib langsung kembali untuk berdiri. Wa in kana makmuman ada wujuban li mutaba'ati imamihi. Jikalau itu yang lupa adalah makmum, maka ya si makmum wajib langsung mengikuti imam. Pun saya jelaskan begini. Alasan kenapa jahil di sini dikatakan tidak membatalkan sholatnya. Artinya orang yang di situ meninggalkan tasawuf awal sudah kadung berdiri kemudian kembali lagi, kalau dia bodoh ini tidak batal sholatnya. Tetapi kalau dia alim dan tahu bahwa itu perkara haram, yang menjadi batal sholatnya. Nah, alasannya kenapa jahil di sini tidak membatalkan sholat, kalau melihat di syarahnya itu adalah au jahilan ai bitahrimil audi walau ghairi ma'durin li anahu mimma yaf'alal awam. Nah, ternyata bahwa perkara ini oleh ulama dianggap sebagai mayah fa'alal awam, sesuatu yang di situ memang jarang diketahui oleh orang awam. Ya, masih samar terhadap hukum ini, kan hukum yang jarang diketahui oleh orang awam, sehingga bisa dikatakan mayafa alal awam. Begitu, khusus pada tasawuf ini ya, pada tasawuf ini. Jadi apa yang dilakukan si imam itu, seandainya imamnya ini jahil, ya maka tidak batal sholatnya imam. Kalau imamnya jahil loh ya, tapi kalau imamnya alim ya batal. Kalau imamnya alim ya batal. Nah, seandainya satu jamaah itu jahil semua, ini malah tidak ada yang batal. Malah tidak ada yang batal. Artinya bodoh semua, malah tidak ada yang batal. Tapi kalau yang batal yang mana? Yang batal adalah yang sengaja, yang tahu hukumnya dan sengaja dia kembali untuk melakukan tasyahud awal. Jadi begitu. Jadi bahwa terkait kasus Jadi kesimpulan yang tadi mau dibatalkan demi hukum begitu bagaimana? Enggak. Yang tetap hukum asalnya adalah batal. Hukum asalnya adalah batal. Ada pengecualian. Di sini kan jelas toh. Fa'iat ilahi bitarimi batalat sholatu, ini hukum asal. Ini hukum asal. Nah, ada pengecualian. Kalau seandainya dia ini bodoh atau lupa, maka di situ tidak membatalkan sholat. Nah, karena apa? Dianggap bahwa ini mayah fa'alal awam. Berbeda dengan seandainya seorang sholat tiba-tiba makan. Nah, ini tidak makan ini dianggap tidak mayah fa'alal awam, bahwa dianggap orang-orang umum itu tahu kalau sholat itu tidak boleh makan. Seandainya orang bodoh kok dalam keadaan sholat dia makan, atau dia ini ada makanan yang tersisa di mulutnya kok dia ini ditelan, ya walaupun dia bodoh batal sholatnya. Itu kalau urusan makan ya, urusan makan. Tapi kalau urusan yang ini tidak batal sholatnya. Berarti status sholat dari yang ditanyakan tersebut tidak usah dikodok begitu ya? Ditafsil. Jawabannya ditafsil. Kalau orang yang kembali melakukan tasyahud awal tadi itu adalah orang yang alim yang tahu, berarti sholatnya batal. Kalau orang-orang bodoh itu tidak batal. Oke, saya rasa cukup itu. Jadi kita bisa langsung ke pertanyaan kedua begitu. Monggo disampaikan lagi Kang Pastor pertanyaannya. Tapi ada ini. Ada pertanyaan di typing itu, coba dijelaskan jahil ma'dur wa ma'dur. Dijelaskan nggak? Ini ada pertanyaan di typing. Mana? Ya, jadi begini. Jahil ma'dur itu adalah kebodohan yang dimaafkan.
Nah, kriteria kebodohan yang dimaafkan itu adalah ada dua. Satu, dia ini qoribun anil Islam, dia baru masuk Islam, sehingga belum ada kesempatan untuk belajar, dan dia melakukan amalan ibadah yang di situ keliru-keliru, itu tidak masalah. Karena apa? Ini bodoh yang dimaklumi, bodoh yang dimaafkan. Itu yang pertama. Karena contohnya adalah orang yang baru masuk Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, jahil makdur itu, kebodohan yang dimaafkan itu adalah ketika posisi dia jauh dari tempat belajar. Artinya apa? Tidak ada akses belajar. Dia hidup di tengah hutan atau dia hidup di kutub utara atau selatan yang memang tidak ada akses untuk belajar. Tidak ada yang ngajar, dia mau akses belajar nggak ada. Nah, itu kebodohan-kebodohannya dimaafkan. Nah, selain kedua ini nanti kebodohan yang tidak dimaafkan, dianggap kebodohan yang di situ sembrono. Contoh, dia ini hidup di tengah kota, di tengah desa yang padahal banyak para kiai, ustadz, dia tidak mau belajar agama. Nah, ini kan kebodohan karena kemalasan, kebodohan karena sembrono. Nah, ini tidak dimaafkan. Jadi yang dimaafkan adalah jahil makdur. Tapi khusus yang ini, khusus yang tasawuf awal ini, tidak melihat apakah jahil makdur atau tidak. Baik jahil makdur, ghairi makdur, ini dianggap mayafal alam yang dimaafkan. Gitu. Wah, nggih, itu adalah tambahan yang sangat paripurna begitu. Saya yakin para musawirin di sini semua juga tahu akan hukum hal tersebut mengenai jahil makdur atau tidak. Cuman untuk menerangkan secara enak dan ke kuping itu meresap itu tidak seperti host ini, saya rasa mungkin kalau yang lain begitu. Jadi kita lanjut ke Keprokatu. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kang Pastor nonton. Pastor apa ini? Monggo Kang Pastor. Iya, makasih Kang. Yang pertanyaan saya kedua itu, ketika makmum umumnya ketika habis ruku kan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, tapi ternyata dia hanya mengucapkan sami Allahu, hamidahnya tidak terdengar. Nah, terus yang kedua, ketika saya baru belajar sholat, saya belum bisa hafal contohnya surat Al-Ikhlas. Terus saya bertanya sama teman saya yang maksudnya lebih paham. Cuman saya masih ragu aja sampai sekarang. Saya bilang, kalau sholat itu hanya membaca surat Al-Fatihah aja, tidak membaca surat-surat pendek, gimana Bang? Ya nggak apa-apa katanya, Al-Fatihah aja terus sah itu sholatnya. Nah, untuk menguatkan itu, saya kembali bertanya kepada Kang Ustadz semuanya di sini. Mohon. Oke, saya simpulkan dulu pertanyaannya. Monggo dimatikan mic-nya. Jadi ini ada pertanyaan kedua, dan pertanyaan kedua itu ada dua pertanyaan yang senada sebenarnya. Artinya bisa kami simpulkan itu pertanyaan satu. Nah, pertanyaannya kami simpulkan begini. Apa saja rukun qauli dalam sholat atau rukun yang wajib dibaca saat sholat? Begitu pertanyaannya. Jadi kalau nanti sudah terjawab pertanyaan rukun perkataan atau rukun qauli dalam sholat itu apa saja, nah nanti Kang Pastor bisa menyimak apakah dari pertanyaan Kang Pastor itu ada masuk atau tidak, apakah itu menjadi perkara rukun yang wajib dibaca atau tidak. Begitu. Mengenai pertanyaan pertama, lafadz sami Allahu liman hamidah itu apakah juga masuk rukun atau tidak, lalu pertanyaan bacaan setelah Fatihah itu masuk rukun qauli atau rukun yang wajib dibaca atau tidak. Oke, monggo siapa yang berkenan dari para mujawib yang mau menjawab begitu terlebih dahulu, apa saja rukun qauli dalam sholat begitu. Ana apresiasi moderator dapat menyimpulkan pertanyaan, cakep sekali nih, bagus moderatornya. Wah, ini kok Paus. di Samudra belum paham ini, gimana kok masih belum nggak. Oke, monggo, ini siapa ini? Rukun qauli Monggo silakan. Ya Mansur. Monggo siapa? Monggo. nanti tambahkan Langsung. ya. Oke, Takbir. monggo. Nanti saling menyempurnakan gitu, saling menyempurnakan yang lain. Takbir,
Fatihah, tasyahud, apalagi? Salawat, salawat, salawat. Salawat. Salam. Takbir ya, takbir, takbiratul ihram. Monggo, ini kok mandek-mandek. Ini gimana ini? Saya lagi nginget-nginget. Ya, gini aja intinya dalam masalah arkan yang berbentuk ucapan itu kan cuman takbiratul ihram di iftahis sholat atau untuk memulainya sholat. Salam untuk tutupnya salat. Jadi di depan satu, di belakang satu, Di tengah. tasyahud, sholat, sholawat maksudnya. Itu doang berarti ucapan Al-Fatihah. Fatihah itu berarti di setiap arkan. Jadi di satu rukun tasyahud itu ada pembacaan sholawat ala Nabi, ini tasyahud akhir ya. Sholawat ala Nabi, salam. Kalau di setiap rukun tadi pas berdiri pertama al-qiyam, Fatihah sama pembukaan. Jadi selainnya itu bukan dari arkan. Jadi sah-sah aja sholatnya. Sudah ya, berarti ada 5 ya rukun qauli ya. Oke. Berarti ada 5. Takbir pembuka, takbiratul ihram, takbir pembuka, Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat di dalam tasyahud akhir, kemudian yang kelima adalah salam pertama. Nah, selain itu nanti jatah Dibaca boleh, nggak dibaca nggak Ini apa-apa. sunahnya beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi abad, kalau ini sunahnya hayat. ya qauli juga ada 2 nanti. Ada yang hayat, ada yang abad. Kayak kunut itu nanti abad. Qaulinya kunut itu abad. Qaulinya tasyahud awal itu juga abad. Sederhanakan host dalam istilah host. PR-nya host itu. Ya. Jadi begini. Rukun itu dibagi 2. Ada rukun ucapan, ada rukun gerakan. Nah, rukun ucapan itu ada 5 tadi disebutkan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram takbir pembuka, Pak. Bukan takbir intikal, bukan takbir pembinaan dari satu rukun ke rukun yang lain. Takbir pertama, takbir pembuka. Kemudian yang kedua Fatihah. Nah, Fatihah ini beserta bismillahnya. Kemudian yang ketiga adalah tahiyat akhir. Kemudian sholawat di dalam tahiyat akhir. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah salam pertama, bukan salam yang kedua. Maka di dalam 5 qauli ini, ucapan ini adalah hukumnya wajib, rukun. Yang namanya wajib harus dikerjakan satu. Dalam rangka pengerjaannya, dalam hal praktek pengerjaannya harus terdengar oleh telinganya sendiri. Kemudian makhorijul hurufnya harus benar. Itu rukun-rukunnya ucapan. Terdengar oleh telinganya sendiri, harus dibaca lengkap, makhorijul hurufnya harus benar. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian di dalam hal ucapan sunnah itu nanti dibagi 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Ucapan sunnah abad itu nanti apabila ditinggalkan maka disunahkan sujud sahwi. Yang ucapan sunnah hayah, ya, sunnah hayah itu ucapan yang dimana apabila ditinggalkan tidak perlu diulangi dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tidak boleh diganti dengan sujud sahwi dan tidak perlu diulangi. Maksudnya begini. Seandainya ada orang ini sengaja
meninggalkan tasahud awal, maka dia masih disunahkan nanti mengulangi lagi tasahud awal apabila belum melakukan rukun yang lain. Nah, apabila orang itu meninggalkan hay'ah, maka tidak perlu nanti diulangi lagi. Tidak perlu diulangi lagi. Contoh begini. Orang itu seandainya di dalam sujudnya, dalam sujud kedua, dia sengaja tidak membaca tasbih, tidak membaca subhanallah, ya, tidak sengaja tidak meninggalkan itu, kemudian tidak membaca itu, kemudian dia beranjak untuk berdiri, ya maka tidak perlu diulangi lagi. Itu kalau sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu adalah sunnah yang apabila ditinggalkan tidak perlu diulangi lagi dan tidak perlu, berbeda dengan sunnah aba'ad. Kalau sunnah aba'ad itu apabila ditinggalkan itu masih disunahkan untuk kembali lagi mengerjakan, dengan catatan tadi belum melakukan rukun yang lain. Dan yang kedua masih disunahkan juga melakukan sujud sahwi. Oke, mungkin bisa kami simpulkan dan sudah bisa kami tangkap poin dari kesemua jawaban-jawaban para mujawi begitu, agar bisa kami haturkan ke Sa'il begitu. Akan tetapi ini sebelum masuk ke kesimpulan kami terhadap Sa'il, ini saya mau mengingatkan host ini bahwa memang pujian itu adalah sambung kotil ya. Ketika host setelah dipuji kok langsung ngelek barusan itu. Ngelek. Jadi pujian itu memang anu ya. Memang racun yang mematikan begitu. Pujian itu virus. Iya. Karena gini, saya kan ngambil udut ini. Gimana host? Saya sambil udut tadi kedeteksi oleh TikTok. Muncul peringatan. Penonton Anda dibatasi ya. Oke, jadi kami simpulkan begini untuk Kang Pastor, mohon disimak selaku Sa'il begitu, selaku penanya. Jadi kesimpulannya adalah dari dua pertanyaan yang disampaikan Kang Pastor adalah bagaimana hukum bacaan Sami Allahu liman hamidah dalam sholat, maka jawabannya adalah sunnah, yakni sunnah hay'ah begitu. Nah, mengenai pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum membaca surat saat setelah baca Fatihah, maka apa yang dikatakan oleh teman antum itu adalah benar, yakni walaupun perkara itu ditinggalkan itu tidak apa-apa begitu, karena memang yang wajib itu adalah membaca Fatihah begitu Kang Pastor kesimpulannya. Apakah ada yang masih belum jelas Kang Pastor? Masya Allah, ya, terima kasih banyak. Saya alhamdulillah jadi tahu. Sebenarnya ini kejadian yang saya tanyakan ini dalam 1 minggu ini berturut-turut Kang Ustadz.